Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ma'rifatullah, NPM 211070530530181. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi atau tugas yang diberikan oleh dosen saya mengenai analisis risiko. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk menjelaskan tugas ekonomi manajerial dengan judul materi analisis risiko. Baik, di sini ada beberapa ya untuk nanti dijelaskan lebih ke depannya, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian analisis risiko. Yang kedua, pentingnya analisis risiko. Yang ketiga, ada jenis analisis risiko. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana mengelola risiko. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian analisis risiko adalah bagian terpenting dari proses ini karena memungkinkan kita menilai apa yang mungkin terjadi, seberapa besar kemungkinannya, dan bagaimana mengelolanya secara efektif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kemudahan menentukan kemungkinan, dampak, dan tingkat keparahan risiko tersebut. Apa itu analisis risiko? Analisis risiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan proyek atau inisiatif bisnis penting. Untuk melakukan analisis ancaman, pertama-tama kita harus mengidentifikasi potensi ancaman yang akan dihadapi. Kemudian, memperkirakan kemungkinan konsekuensinya jika terjadi, dan terakhir memperkirakan kemungkinan dan ancaman tersebut akan terjadi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pentingnya analisis risiko. Pentingnya analisis risiko. Analisis risiko ini penting karena membantu perusahaan membuat keputusan. Di sini kita akan mempelajari pentingnya analisis ini. Yang pertama yaitu ada meminimalkan potensi kerugian. Ini membantu individu dan organisasi dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko dan mempelajari langkah yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini membantu orang dan organisasi memutuskan apakah akan mengambil tindakan tertentu atau tidak dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko dan mencari tahu seberapa buruk risiko itu. Yang ketiga, ada meningkatkan kelangsungan usaha. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat membantu bisnis bertahan dari kejadian dan bencana yang tidak terduga. Ini juga membantu untuk agar layanan dan produk penting tersedia bagi pelanggan sambil meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Lanjut, yang ketiga, jenis analisis risiko. Di sini terdapat ada 5 jenis analisis risiko. Yang pertama, ada analisis risiko kualitatif. Jenis analisis ini melibatkan menemukan kemungkinan risiko dan menilai seberapa besar kemungkinannya terjadi di beberapa buruk risiko tersebut berdasarkan
pendapatan pribadi dan data kualitatif. Lanjut yang kedua, ada analisis risiko kuantitatif. Analisis jenis ini matematika dan statistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu dan seberapa buruknya jika itu terjadi. Yang ketiga, ada analisis ancaman. Jenis analisis ini berkaitan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman seperti serangan dunia maya, terorisme, dan pencurian. Ini membantu organisasi dalam mengembangkan strategi untuk mencegah atau meminimalkan risiko aset mereka. Yang keempat, ada analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab adalah jenis analisis risiko yang digunakan untuk menentukan penyebab masalah atau masalah. Teknik ini sering digunakan dalam manufaktur dan kontrol kualitas. Ini juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab masalah untuk mencegahnya terulang kembali. Yang kelima, ada analisis penilaian kebutuhan. Analisis penilaian kebutuhan adalah cara langkah demi langkah untuk menentukan apa yang dibutuhkan seseorang atau kelompok. Masuk ke materi yang keempat, yaitu bagaimana mengelola risiko. Di sini ada beberapa untuk mengelola risiko. Yang pertama, ada hindari risikonya. Dalam beberapa kasus, kita mungkin lebih suka menghindari risiko sepenuhnya. Itu bisa termasuk tidak berpartisipasi dalam usaha bisnis, meneruskan meneruskan proyek, atau menghindari aktivitas berisiko tinggi. Ini adalah pilihan yang terbaik ketika mengambil risiko tidak menguntungkan perusahaan kita atau ketika membayar untuk menghadapi konsekuensi tidak akan menghemat biaya. Yang kedua, bagikan resikonya. Kita juga dapat berbagi resiko dan kemungkinan keuntungan dengan individu, grup, bisnis, atau pihak ketiga lainnya. Misalnya, saat kita mengasuransikan gedung, kantor, dan inventaris dengan perusahaan asuransi pihak ketiga, atau saat kita berkolaborasi dengan organisasi lain dalam inisiatif pengembangan produk bersamanya, kita berbagi risiko. Yang ketiga, terima risikonya. Menerima risiko adalah pilihan terakhir ketika kita tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko. Ketika potensi kerugian kurang dari biaya mengasuransikan risiko, atau ketika potensi keuntungan layak menerima risiko. Ini biasanya merupakan pilihan terbaik. Misalnya, kita mungkin bersedia menerima risiko keterlambatan peluncuran proyek jika potensi penjualan menutupi biaya kita. Selanjutnya, ada kendalikan resikonya. Jika kita memutuskan untuk mengambil risiko, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak. Eksperimen dalam bisnis dapat membantu kita mengurangi risiko. Mereka memerlukan pengenalan aktivitas berisiko tinggi dalam skala kecil dan dengan cara yang terkendali. Sebelum memperkenalkan aktivitas dalam skala yang lebih besar,
kita dapat menggunakan eksperimen untuk mengamati di mana masalah terjadi dan menemukan cara untuk memperkecil tindakan pencegahan dan detektif. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila banyak kata-kata yang salah atau banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.